Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linainir ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadda kathiran min ahlil kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, sehat badan, kelapangan waktu, keringanan langkah, kejenihan berfikir, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia dan singkat ini, izinkan khatib berwasiat kepada jamaah, wabil khusus diri khatib sendiri, sekaligus mengajak kita, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas kuantitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan dan semoga amal ibadah yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini khatib mencoba menyampaikan dengan judul khutbah kita, bahaya penyakit hati hasad atau iri dari perspektif ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita, surah Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsiran min ahlil kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali,
karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita mencoba melihat kitab-kitab tafsir, asbabun nuzul, ayat ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap dan sifat serta perilaku yang ditunjukkan oleh dua orang bersaudara dari kelompok Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, yang begitu membenci orang-orang Arab, terutama kaum muslimin. Kebencian ini dilatar belakangi karena Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi terakhir dari orang Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut perkiraan, keinginan dan kehendak mereka seharusnya nabi yang terakhir itu adalah dari kelompok mereka, dari kelompok Yahudi. Tetapi Allah tidak menetapkan seperti itu, sehingga inilah kemudian mereka selalu berusaha, berkeinginan menghalang-halangi orang yang mau bersyahadat, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam. Bahkan yang sudah beriman pun mereka rayu, mereka paksa bagaimana caranya supaya mereka keluar dari ajaran agama Islam. Mereka lakukan ini bukan tidak yakin kebenaran Quran, bukan juga karena begitu meyakini kebenaran Taurat, tapi semata-mata sikap yang tidak objektif yang dilakukan, lebih pada kebencian, hasad atau iri yang dimiliki oleh kedua orang saudara ini. Sidang Jumat rahimakumullah, para ahli tafsir dalam tafsir sering mengingatkan kita, hati-hati dengan kelompok-kelompok Yahudi itu. Ayat itu memang sudah ratusan tahun yang lalu, tapi kejadian perilaku orang-orang Yahudi itu akan berulang dan terulang. Tata caranya bisa bermacam-macam, bentuknya berbagai cara, tapi secara substansi, esensinya tetap satu, tetap sama. Orang keluar dari agama Islam yang sudah beragama Islam atau beriman, atau menghalangi orang-orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Itulah peringatan yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terkait dengan sifat hasad atau iri, kalau kita renungi, memang salah satu sifat yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu istimewa dan unik. Diberikan oleh Allah kelengkapan tubuh jasmani dari kepala sampai ujung kaki kita, begitu sempurna. Juga dianugerahi oleh Allah yang bersifat non materi. Maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian
yang rohani diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ruh, akal, hati dan nafs atau syahwat dan ghadab, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan jiwa. Dari komponen imaterial ini atau non jasmani ini, maka manusia pada hakikatnya adalah makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat suci, cenderung kepada kesejatian atau hakikat dan lebih dekat kepada Allah. Akal berfungsi untuk berfikir, mengingat, menghitung, dengan kata lain berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci atau empati dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Maka bagi orang-orang yang mampu mengendalikan jiwa tiraninya atau an-nafs al-ammarah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sering kita sebut dengan insan kamil atau manusia paripurna. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan duniawi, menuruti hawa nafsunya, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, bahkan sebuah peradaban manusia. Itulah yang kita kenal dengan penyakit hati atau amradul qulub, yang menimbulkan sifat-sifat buruk lain pada diri manusia. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menuturkan ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut akan selalu muncul dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi yang lainnya. Dan 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya. Artinya, sumber penyakit hati yang dimiliki manusia itu selalu berawal dari 3 sifat ini. Sifat itu ialah hasad atau iri hati, kemudian ria pamer, yang ketiga ujub, angkuh sombong, dan takabur. Dari ketiga penyakit ini, yang memiliki dampak paling dahsyat, paling buruk adalah hasad atau dengki. Hasad sesungguhnya merupakan penyakit jiwa yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia pelihara penyakit itu dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mencoba melihat apa sesungguhnya hasad itu. Dalam Qamus Al-Munawwir yang sering dipakai di pasantren-pasantren atau di sekolah aliyah, di situ disebutkan hasad itu berasal dari kata hasada, yahsudu hasadatan, artinya iri dan dengki. Kemudian secara semantik, hasad memiliki arti keinginan hilangnya nikmat dari seseorang yang memilikinya, atau perasaan tidak suka ketika orang lain mendapat kenikmatan. Dan dalam hal ini, seseorang yang memiliki sifat hasad akan berusaha agar merebut kesenangan orang lain dan berusaha memiliki kenikmatan yang ia inginkan dari orang yang dihasatinya. Dengan kata lain, secara sederhana, iri atau hasad itu, dia tidak suka orang lain memperoleh kenikmatan dari Allah.
dan dia akan selalu berusaha kenikmatan itu hilang dari orang itu bagaimanapun caranya, dan kenikmatan itu beralih kepada dirinya. Itulah makna hasad. Allah Subhanahu wa taala punya perhatian serius terkait dengan hasad itu. Sampai di dalam Quran 7 kali Allah sebutkan dengan berbagai bentuk hasad itu. Di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 tadi. Kemudian Al-Baqarah ayat 213, An-Nisa ayat 54, Yusuf ayat 8, Al-Fat ayat 15, Al-Qalam ayat 51, dan Al-Falaq ayat kelima. Penyebutan kata-kata hasad di situ secara tekstual selalu merujuk kepada sifat dan sikap iri hati yang dimiliki oleh seseorang. Nabi SAW pun mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, fainil hasada ya'kulunal hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, tapi sifat iri hasad melekat pada diri kita, kemudian itu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka amal-amal soleh yang banyak kita lakukan itu hapus bagaikan kayu api yang dibakar, bagaikan kayu yang dibakar api, tinggal debunya tanpa tersisa. Terakhir, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, lantas apa dampak buruk, efek negatif sifat hasad atau iri jika dimiliki oleh seseorang? Yang pertama adalah akan membentuk jiwa manusia atau akan melahirkan manusia-manusia yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Ada saja orang yang selalu bersikap, berpikir, saya usia lebih tua, pengalaman hidup lebih panjang, pendidikan lebih tinggi, strata sosial lebih terhormat, pekerjaan sama dengan dia, tapi dia baru masuk kerja, masih muda, tapi kok bisa ya secara materi dia lebih kaya dari saya. Itu selalu menghantui dirinya. Protes seperti itu muncul pada dirinya. Dia tidak terima hal-hal seperti itu. Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa beli rumah? Kenapa mobilnya berganti terus yang baru-baru? Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang lain secara materi lebih kaya dari dia, tapi kesehatan Allah berikan pada dirinya. Rumah tangganya, anak-anaknya soleh dan solehah, tentram keluarganya, kehormatan dirinya terjaga. Kadang-kadang tidak muncul perasaan seperti itu. Kekayaan orang lain bertambah, dia yang sakit kepala, stres, stroke, sampai pada akhirnya mati. Inilah yang selalu mengganggu pikiran dia, dan selalu berharap supaya orang itu jangan sampai kaya. Kalaupun ada kekayaannya bisa hilang, seterusnya. Itulah yang selalu menghantui dirinya. Sehingga kelompok-kelompok seperti ini dikecam oleh Allah, tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, aku akan tambah. Tapi manakala kalian kufur, ingkar atas nikmat, ingat,
azabku amat pedih. Tidakkah kita menyadari bahwasanya sedikit penghasilan kita tapi cukup setiap bulan? Itu artinya keberkahan ada di situ. Banyak orang berlimpah ruah hartanya tapi nggak sampai sebulan, tidak pernah cukup. Ada saja yang menyebabkan hartanya berkurang. Kemudian kedua, yang terakhir, efek buruk dari sifat hasad itu adalah akan memunculkan kebencian dan permusuhan yang menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang, bahkan bisa merusak sebuah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu dalam Quran, yaitu kisah anak Nabi Adam, Qabil, bisa melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya Habil ketika ayahnya yang diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Apa yang dilakukan? Qabil memberikan korbannya sebagai petani dengan tanaman-tanaman yang jelek yang tidak bisa lagi untuk dikonsumsi. Sementara Habil sebagai peternak memberikan hewan terbaik. Allah terima korban yang terbaik. Penerimaan itu memunculkan sakit hati, iri pada diri Qabil, sampai pada akhirnya dia bisa melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya Habil. Kenapa? Disebabkan sifat iri dan dengki pada dirinya. Mudah-mudahan dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari sifat iri dan hasad itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit-sedikit muncul pada siapapun dia, tapi bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi al-aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani صغيرا. اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا رحم الضعفاء والفقراء والمساكين، ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر.
aqimis shalah.